yang sektornya utamanya adalah pasti jasa. Wilayah kota, sektor penggeraknya pasti jasa. Sektor primernya, sektor produksi itu ada di wilayah sekitar. Di Sulawesi Tenggara, 2 kota yang menempati sektor jasa ini, yakni Kota Palu Bau dan Kota Kendari. Semua wilayah yang kontribusi PDB-nya digerakkan pada sektor jasa, maka servis masyarakat dan stakeholder-nya itu sangat menentukan. Servis ini juga akan disiapkan mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola, termasuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Nah, ini nanti akan menjadi ujung dari cerita. Karena dia sebagai penghubung, maka narasi kata yang saya gunakan itu saya gunakan kata hak. Kata hak, kalau kita bicara kalau dibuka kamus itu lebih pada cerita tentang definisi tentang suatu perangkat atau suatu alat atau suatu ruang yang menjadi penghubung antar 2 komponen minimal. Kalau dia hanya menghubung satu komponen, bukan hak, dia adalah ujung atau awal. Hak pasti dia akan menghubungkan 2 komponen. Bau-bau sebagai wilayah hak, kita pahami dia tidak hanya menghubungkan wilayah timur dan barat Indonesia, tetapi juga menghubungkan antara Sulawesi Tenggara Daratan dan Sulawesi Tenggara Kepulauan, juga menghubungkan antara wilayah Buluton yang dulunya sebagai satu kabupaten dan akan menjadi beberapa wilayah yang hari ini menjadi Kabupaten Buluton Tengah, Buluton Selatan dan lainnya. Dalam konteks dia sebagai hub di Sulawesi Tenggara Kepulauan, dia juga berperan sebagai penggerak, sebagai center. Berarti dia bisa berperan sebagai kutub yang menghubungkan 2 sisi, dan dia juga bisa menjadi perannya dia sebagai ujung atau awal dari wilayah yang ada sekitarnya. Kalau di konteks Sulawesi Tenggara Kepulauan, tapi kalau dalam konteks Sulawesi Indonesia Timur, bahkan yang lebih luas, dia menjadi salah satu titik hub. Kenapa narasi maritim saya ajukan? Sekali lagi, Bau-Bau adalah wilayah yang dominan digerakkan oleh sektor-sektor maritim. Sektor maritim bisa dibaca di dokumen perencanaan Kemenkomarves yang mendefinisikan maritim itu dalam 11 klaster. Sekali lagi, kalau bicara maritim, definisi Websternya, definisi kamusnya itu hanya bicara soal perdagangan dan transportasi laut, itu maritim. Tetapi kalau dalam konteks maritim Indonesia, bukan hanya soal perdagangan dan transportasi laut. Kita bicara pertahanan, di situ ada. Kita bicara energi sumber daya ada di situ. Kita bicara pelabuhan di situ. Termasuk sampai kita bicara industri ada di situ. Next slide. Karena kuncinya saya ajukan adalah hak maritim, yang latar belakang kata hak itu seperti tadi, narasi maritimnya seperti itu, maka kondisi wilayah kita terjustifikasi bahwa kita adalah wilayah maritim. Memang ada perbedaan pandangan definisi. Kalau kita bicara apa itu negara bahari, apa itu negara kelautan, apa itu negara kepulauan, dan apa itu negara maritim. Nanti itu sesi khusus kita bicarakan. Sekali lagi yang saya ingin kembalikan bahwa narasi maritim yang diajukan itu ada dalam klaster maritim. Kalau negara bahari, saya kira base-nya itu adalah perdagangan. Negara kepulauan base-nya adalah kumpulan pulau kecil, berarti dia base-nya itu adalah geografi. Dan negara maritim base-nya adalah pemanfaatan sumber daya maritim untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah. Sehingga narasi yang saya gunakan di dalam energi state-nya Indonesia, Bau-Bau sebagai wilayah maritim, wilayah yang hak maritim di Sulawesi Tenggara Kepulauan maupun Indonesia. Konsep hak, karena dia konsep yang menghubungkan, kita bisa ada dengan berbagai konsep. Tapi paling tidak yang paling kelihatan kita lihat, kalau hak bisa next slide.
Kita bisa lihat dengan konsepnya China. Banyak konsep bicara soal HAM. China secara tegas menjelaskan tentang konsep HAM ini yang kita kenal dengan konsep OBOT, One Road, One Belt, satu garis yang dibentuk dengan beberapa titik dalam bentuk road di darat, dan One Belt, satu garis yang dibentuk dengan beberapa kumpulan HAM yang di wilayah laut. Jadi konsep HAM ini juga sudah digunakan oleh negara adidaya China. Saya kira negara adidaya lain juga punya konsep yang berbeda. Tapi prinsipnya konsep HAM itu, karena saya baru bilang satu, karena ini dokumen yang secara real kita adopsi juga di dalam membuat geostrategis RPJP nasional. Warna merah itu menyertakan konsep belt, garis lurus, garis yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik untuk membangun kekuatan lautnya, memanfaatkan sumber daya, menggunakan jalur aktivitas laut. Sementara yang berwarna orange itu konsep road, makanya dia menggunakan road dan belt. Road itu jalan, tidak ada road di laut. Kalau di laut dia sebutnya itu belt. Dulu mereka menggunakan jalur rempah, route. Sekarang narasinya digunakan belt, sehingga one road, one belt itu yang diusung dalam konsep HAM. Kenapa ini menjadi salah satu pertimbangan? Karena sekali lagi pergerakan ekonomi wilayah di dunia sudah terjadi pergeseran dari barat ke Pasifik. Kondisi Pasifik itu kita ada di sini. Pasar tertinggi Pasifik ada di Indonesia, dan itu diakui oleh negara-negara Pasifik, negara Asia. Geopolitik wilayah, Lemana sudah mengeluarkan kajian. Next slide. Geopolitik wilayah untuk kita bicara konektivitas 2023 awal, Lembaga Kajian Nasional kita untuk bicara geostrategis, pusatnya para pakar ilmu geostrategis sebenarnya sudah menjelaskan. Ini bahannya, nanti silakan di-share, bahwa geopolitik wilayah kita, konektivitas itu konflik teritori, konflik persaingan antar wilayah, bukan lagi persoalan memperebutkan teritori, tetapi sekarang memperebutkan siapa yang bisa menguasai jalur konektivitas. Itu kajiannya, dan itu sudah dinyatakan juga di dalam pertemuan terakhir para pimpinan-pimpinan ASEAN pada saat pertemuan Labuan Bajo, bahwa persaingan antar wilayah sekali lagi bukan memperebutkan berapa luas wilayahnya, tetapi sebesar apa dia menguasai jalur konektivitas. Dan ini sudah sangat kelihatan dengan adanya Ukraina, Rusia, konflik terjadi di Timur Tengah, konektivitas yang diserang. Awalnya kita bicara soal wilayah, saat ini sudah konektivitas. Justifikasinya itu saya ada lupa namanya, saya sudah cantumkan. Parakana ini seorang India, dia ahli geostrategis internasional, dan dia sudah menyebutkan itu di dalam berbagai jurnalnya, berbagai analisisnya. Analisis ini bukan hanya di kampus, dia sudah mendiskusikan dengan berbagai kepala wilayah, negara maju, negara berkembang, dan negara yang kalau kita bilang dia di bawah negara berkembang. Dia sudah menyebutkan bahwa persaingan negara-negara, persaingan wilayah-wilayah, bukan penguasaan luasnya wilayah. Kesini persaingan luas wilayah itu karena ada sumber daya di wilayah itu. Tapi saat ini Singapura sudah menunjukkan bahwa dia menguasai jalur konektivitas, sehingga dia menjadi negara maju dan bisa mengendalikan perdagangan dan transportasi laut di Asia Tenggara. Karena geopolitik wilayah yang saya bicara konektivitas tadi ini, base-nya wilayah, maka saya sebut geostrategis wilayah ini untuk konektivitas menjadi salah satu pertimbangan bahwa harus seperti itu dalam konteks Indonesia.
konteks Sulawesi Tenggara dan konteks Sulawesi Tenggara Kepulauan. Next slide. Makin ke sini, kalau kita bicara konektivitas, maka makin mengemuka konektivitas digital. Konektivitas wilayah kita bicara, kalau saya bisa narasikan itu sebagai konektivitas yang non digital, fisik yang bergerak, fisik yang berinteraksi. Tetapi saat ini makin ke sini konektivitas yang sudah di hadapan mata kita adalah konektivitas digital. Menguasai jaringan konektivitas digital itu sudah menguasai dunia. Kita bisa lihat jalur kabel laut yang ada di dunia itu numpuknya di wilayah perairan Asia. Kenapa seperti itu? Tadi saya cerita, pergerakan ekonomi transaksi dunia sudah bergeser dari Eropa ke Asia Pasifik. Dan transaksi dunia yang makin maju sekarang pasti akan membutuhkan konektivitas digital. Sehingga jaringan konektivitas itu akan bergerak Pasifik. Kita bisa lihat petanya. Ini mungkin bagi bau-bau terlalu jauh berpikir. Benar, terlalu jauh. Tapi sekali lagi, efeknya akan kita sangat rasakan di regional Sulawesi, bahkan Indonesia Timur. Semua konektivitas digital di dunia banyak yang menyatakan bahwa bahkan ada riset masih ada konektivitas menggunakan satelit. Benar, ada satelit. Kita tidak perlu pakai kabel laut. Tapi sekali lagi, berbagai riset, berbagai uji coba, bahkan pada pertemuan terakhir bicara soal konektivitas digital ini, bahwa satelit hanya mampu melakukan koneksi dengan kebutuhan hari ini hanya sepertiga dari kebutuhan dunia menggunakan satelit, karena dia high cost dan tidak semua negara memiliki dan bisa menggunakan. 2/3 konektivitas digital itu masih menggunakan laut. Artinya clear, konektivitas digital kita harus basisnya manfaatkan jaringan laut. Next slide. Bagaimana dengan Indonesia? Next slide. Saya gabungkan peta ini cerita tentang dua konektivitas. Konektivitas yang non digital dan yang digital. Konektivitas non digital, kalau konteksnya Indonesia, kita hanya ada 3 alki. Di dalam kita punya daerah di perairan teritori kita punya banyak pelabuhan. Terakhir, saya kira kalau kita diskusi soal konsep konektivitas di Indonesia, ada sektor laut, ada SKPT, ada kawasan KSP disebut sebagai kawasan sentra pertumbuhan dan lainnya. Itu yang mau. Tetapi sekali lagi yang digital itu sudah terbangun. Dan ini sudah menjadi proyek strategis nasional yang kita kenal sebagai proyek Palaparing. Di mana posisi bau-bau? Dan kita bisa ukur sendiri kalau kita bicara konektivitas. Kalau non digital saya kira sama-sama kita sudah tahu dan itu sudah dikaji hampir 10 tahun bahkan 20 tahun peran bau-bau di Indonesia Timur, di Sulawesi Tenggara dan di Sulawesi Tenggara Kepulauan dengan armada semuanya. Tetapi kita juga bisa merasakan bahwa kalau bicara konektivitas digital di bau-bau, dia pasti akan menjadi hub atau bahkan menjadi center dari Sulawesi Tenggara Kepulauan. Pengguna internet itu pasti berbeda, transaksi juga berbeda. Bahkan layanan hari ini untuk 2 kota di Sulawesi Tenggara itu didesak, didorong agar supaya layanan harus digital. Sehingga hemat saya, bau-bau dalam konsep yang besar tadi, narasi konektivitas itu sudah sangat tepat. Tapi sekarang kita mau fokus di konektivitas yang mana? Apakah kita tetap mempertahankan dan mengembangkan konektivitas non digital dan meningkatkan konektivitas digital, atau kita hanya memilih satu? Hemat saya, kalau bicara hak, maka harus tetap dua-duanya. Kenapa? Karena ada sejarah masa lalu yang menggerakkan bau-bau sebagai negeri yang 400 tahun lebih ini. Karena dia punya konektivitas itu yang non digital. Digital itu tuntutan masa ini. Tuntutan masa depan juga dibutuhkan seperti itu. Apalagi
tetap mau divisikan sebagai wilayah ibu kota Nusantara Kepulauan. Dia harus tersejajar layanan digitalnya, teknologi digitalnya dengan kota Kendari sebagai pusat digital Sulawesi Tenggara. Next slide. Karena itu, ini narasi yang saya tawarkan di dalam RPJP untuk dapat dimasukkan sebagai untuk membangun konektivitas Bau-Bau yang non digital tadi. Kalau digital saya kira sudah clear ya. Yang non digital tadi, maka pelabuhan dan bandara itu harus direncanakan secara baik dan lebih cepat. Sekali lagi, kalau bicara konektivitas, itu peran yang menghubungkan antar wilayah. Bau-Bau yang menghubungkan wilayah itu ada pelabuhan dan bandara. Ini gambaran pelabuhan kita. Next slide, nanti tinggal dibaca Fort Lainnya dan interlainnya seperti apa. Dan bandara juga seperti ini. Tantangan terbesarnya menggerakkan kuantitas untuk transit portnya Bau-Bau adalah wilayah sekitar Bau-Bau belum optimal, bahkan belum tersedia. Pak Katobi ada, tapi belum bisa menggerakkan ekonomi karena pergerakan konektivitas bandara. Sehingga Bau-Bau harus ambil peran. Sekali lagi, dua slide ini menceritakan bahwa bandara dan pelabuhan itu harus menjadi prioritas dalam pembangunan 5-20 tahun ke depan untuk mewujudkan Bau-Bau sebagai hub. Next slide. Saya kira ini cuma gambaran saja tentang apa potensi yang ada di Indonesia dan cerita tentang kemaritiman. Next slide saja. Saya ingin masuk ke slide berikutnya. Ini kecil sekali layarnya. Bahwa kalau kita bersepakat sebagai hub maritim Bau-Bau dengan cerita konektivitas tadi, maka maritim yang kita mau bangun itu klasternya apa saja, itu pun harus clear. Jangan misalnya kita bicara maritim yang tadi saya cerita, definisi kamus, perdagangan dan transportasi laut. Bau-Bau tidak hanya itu, ada sumber dayanya. Bahkan biotek sudah ada pengembangan kultur jaringan untuk rumput laut, dan itu dari Bau-Bau. Pengembangannya ada di Utara, Pak Katobi. Hubnya di mana? Di Bau-Bau. Kultur jaringan benar dia akan berkembang meningkatkan bibit. Setelah dia diproduksi, hasilnya kemana? Dia akan melalui hub. Tidak mungkin dia langsung dengan kapasitas yang dimiliki wilayah itu. Begitu juga klaster yang lain. Sekali lagi, dalam slide ini yang saya tawarkan di dalam RPJP bahwa hub maritim yang kita maksud memerankan Bau-Bau itu klasternya pilihannya ada 11. Mungkin kalau pertahanan keamanan Bau-Bau terlalu dominan. Tapi kalau kita bicara Natuna, dia dominan. Di sana Pangkalan Medan harus ada, di Lampak harus ada. Klaster 1, klaster 2 ada di Bau-Bau. Klaster industri maritim ada. Sekali lagi, klaster maritim Bau-Bau harus clear di dalam cerita dokumen perencanaan. Sehingga mengenai 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita bisa memilih mana yang prioritas di setiap tahunnya untuk kita wujudkan. Tantangannya memang seluruh Indonesia, tantangannya wilayah pesisir itu justru lokasi wilayah yang tingkat sejahteraannya relatif lebih rendah dengan wilayah non pesisir. Kenapa seperti begitu? Itu sudah nasib wilayahnya. Wilayah pesisir itu kita bawa wilayah pesisir. Definisi wilayah pesisir, bawa wilayah pesisir. Wilayah pesisir itu tempat interaksi, dinamika tinggi, dan yang cukup penting adalah kemampuan dia beradaptasi tinggi dibanding wilayah non pesisir. Karena keberagaman orang yang berinteraksi itu tinggi dibanding wilayah yang non pesisir. Sehingga karena itu tantangannya yang menurut saya itu yang harus diselesaikan untuk mewujudkan cerita yang slide tadi. Sehingga slide selanjutnya, 2 slide sebelum terakhir, saya menawarkan, bisa kita diskusikan selanjutnya dalam
bau-bau clear sebagai hak maritim. Dan konektivitasnya kita bilang, kalau kita bicara konektivitas wilayah, maka menurut kita lawan bisa itu dia konektivitas wilayah di Indonesia Timur, dia hak untuk itu. Tetapi kalau kita bicara Sulawesi Tenggara, dia menjadi hak untuk Sulawesi Tenggara Kepulauan kalau bicara konektivitas digital. Tadi saya cerita juga digital dan non digital. Digital clear bau-bau sebagai hak untuk Sulawesi Tenggara Kepulauan, bahkan dia menjadi prime mover, penggerak utama untuk konektivitas digital di Sulawesi Tenggara Kepulauan. Tetapi dalam konteks Indonesia regional, Sulawesi, bau-bau menjadi hak maritim Indonesia Timur. Tadi di pertama-tama saya sudah jelaskan bagaimana gambaran ekstrim wilayah. Terakhir, slide. Mohon maaf, saya kalau menggunakan waktu cukup panjang. Kalau membedah visi maritim, kita tidak perlu mulai dari baru, karena di pusat sudah membedah itu hampir 3 tahun, dan itu menjadi masukan di dalam visi Indonesia Emas 2045. Apa itu visinya? Visi maritim 2045 yang telah dituangkan, telah dibahas, dan itu menjadi input, salah satu input perumusan RPJP teknokratik itu sudah disebutkan visinya seperti itu. Saya mungkin tidak akan ceritain satu-satu. Yang saya ingin ceritakan, kalau ini kita adopt di dalam, sekali lagi, bahwa sebagai wilayah maritim yang hak, visi maritim sudah ada di level nasional, dan di level nasional itu sudah dibedah dari bawah, maka tidak perlu kita mulai baru. Kita adopsi ini dalam kondisi lokalistik. Kalau kita ini adopsi, maka saya menamakan 4 variabel utama dalam mewujudkan itu. Pertama, variabel infrastruktur konektivitas yang kompetitif. Ukurannya, variabelnya ada. Variabel seperti apa dia harus bisa kita buat yang kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif. Yang kedua, variabel perekonomian daerah yang optimal. Ukuran perekonomian sudah banyak yang tahu, mulai dari pertumbuhan, gap wilayah, dan lainnya. Variabel ketiga adalah pemanfaatan sumber daya dan jasanya yang optimal atau berkelanjutan. Nah, kalau bicara pemanfaatan sumber daya, dia punya carrying capacity, dia punya daya dukung, dan itu harus optimal. Dan yang terakhir, hemat saya inilah yang menjadi kunci untuk menggerakkan 3 variabel hak maritim bau-bau, maka variabel sumber daya manusia adaptif, itu keliru tulisnya, bukan variabel perekonomian, tapi variabel sumber daya manusia yang adaptif, bukan yang unggul. Saya kurang setuju dengan statement sumber daya manusia unggul. Kenapa? Banyak riset yang menunjukkan bahwa narasi unggul selalu diterjemahkan sebagai orang yang hebat, kuat, sehat. Tetapi hemat saya, kalau kita adopsi resiliensi wilayah, ekosistem dan lainnya, daya adaptasi lainnya, maka manusia yang unggul itu sesungguhnya diukur dari kemampuan dia untuk beradaptasi dari zaman ke zaman, dari wilayah ke wilayah. Itulah manusia unggul. Kalau dia kuat, sehat, tapi dia tidak punya adaptasi, dia akan tertinggal. Banyak wilayah-wilayah yang memiliki teknologi, memiliki sumber daya manusia yang banyak dan kuat, tetapi kemampuan adaptasinya lemah, dia kalah. Jadi hemat saya, sumber daya manusia yang akan kita bangun harus dia memiliki daya adaptasi yang kuat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai usulan dalam pembahasan RPJP kita, dan saya kira infrastruktur yang kompetitif, perekonomian yang optimal, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan sumber daya manusia yang adaptif, itu menjadi 4 variabel untuk mewujudkan hak maritim bau-bau untuk 20 tahun. Nanti kita bedah untuk per 5 tahunnya apa yang akan menjadi prioritas di dalam kebijakan anggaran dan TPAS-nya setiap tahun. Saya kira demikian